Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat wallahu a'lam bil murad. Hadirin rahimakumullah, di dalam satu ayat yang khusus kaitan dengan hal saum dalam Al-Quran, mulai dari ayat 183 sampai 187 itu terselip satu ayat tentang doa. Mengapa Allah memberikan satu ayat ini tentang doa di hal-hal yang berkaitan dengan saum? Ayatnya tadi sudah disebutkan di awal, wa idza sa'alaka ibadi, dan andai kata ada yang bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad. Dari siapa? Dari hambaku. Anni fa inni qarib, kata Allah, sesungguhnya aku ini dekat. Bahkan dekatnya Allah dengan kita itu sama dengan dekatnya kita, di mana tenggorokan kita ini sangat dekat dengan kita, lebih dekat dari itu. Hadirin rahimakumullah, kenapa ini? Ternyata ada rahasia Allah yang terselip di dalam saum. Dalam satu hadis disebutkan, salasun la turaddu da'watuhu. Ada 3 kelompok orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yang pertama, as-shaimu hatta yaftiru. Adalah orang yang saum sampai dia berbuka puasa di sore hari. Wal imamul adilu, yang kedua adalah imam yang adil. Imam yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Pimpinan yang memiliki rasa yang luar biasa, moralitas yang tinggi, sehingga dia adalah imam yang dikategorikan adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah wal madlum, yaitu orang yang dizalim, yang merasakan pahit getirnya, sakitnya dizalim oleh orang yang memfitnahnya. Nah, satu di antara 3 itu adalah orang yang saum. Hadirin pemirsa rahimakumullah, jadi ini sekarang momentum saum. Kalau kita lihat di dalam hadis tadi dan di ayat tadi, 2 dalil ini menyatakan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan saum. Dan karena itulah, ayo kita manfaatkan Ramadan kali ini untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah jelas Allah mengkhususkan satu ayat di tengah-tengah ayat yang berkaitan dengan saum. Ini mencirikan betapa pentingnya dan betapa ibadah berdoa ini merupakan ibadah yang diutamakan di dalam Ramadan. Di ayat tadi diteruskan, ada 4 hal andai kata kita doanya mau dikabulkan oleh Allah. Apa yang 4 itu? Yang pertama, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 186 ini, berdoalah, ujibu da'watad da'i, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang andai kata dia berdoa. Jadi syarat yang pertama adalah harus mau berdoa. Man lam yas'ilillah
yaj'al lahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang yang yang dikutuk oleh Allah. Yang pertama, harus mau berdoa, jangan enggak. Yang kedua, falyastajibu li, jangan engkau menjalankan apa-apa yang aku perintahkan. Saum jadi ikuti dengan kewajiban-kewajiban sholatnya yang harus juga dilaksanakan, yang wajib-wajib yang lainnya. Jadi menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah. Ya wal yu'minu bi, yang ketiga, hendaklah engkau meyakini akan dikabulkannya doa tersebut di dalam hati, di akidah kita, di dalam keyakinan kita, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah la'allahum yarsyudun, agar kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah. Artinya kita harus selalu berbuat baik dan ada dalam naungan, perlindungan, dan selalu memohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya agar kita senantiasa di bulan Ramadan ini. Amalan yang paling utama kita lakukan berdoa, itu tidak akan bermodalkan uang, tapi modalnya adalah kemauan dan keinginan yang keras agar selalu setiap kita sholat wajib kita lakukan doa. Kemudian lakukan juga di waktu-waktu yang lain, karena doa itu sepanjang hari kita akan selalu melakukannya, baik dengan bahasa Arab atau bahasa kita sendiri. Nah, Allah akan mendengar suara hati kita walaupun dengan bahasa kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.